ditandur nang kebon agung ono cewek di banyak boiro kembange opo ditandur ning kebon aku ono cewek di banyak turi putih ditandur ning kebon aku oh
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'adidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Laksanakan atau memperingati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya berkah dengan adanya Maulid Nabi setiap blok di Desa Patuanan ini. Mudah-mudahan Desa Patuanan menjadi desa yang sempurna, yang subur makmur, rumah limpah Lojinawi. Karena sudah biasa, kalau saya berdiri di panggung pasti lagi kuis. Tetap saya akan kuiskan dulu. Siap-siap. Udah, sekarang pertanyaannya begini aja. Siap? Ada? Banyak tuh ya. Ya, saya mau tanyakan begini aja. Pertama, yang kemarin hadir di blok Selasa pasti akan tahu yang berjudul pengajian kemarin sama Ustadz Agus Sri Mulyana. Oh iya, Ustadz Agus ya, betul. Mana ibu-ibu? Ada nggak ibu-ibu? Tuh. Islam iman 3. Akal, kalau kedua berarti Islam, malu dan soleh. Maka siapa yang bisa menerangkan dapat lagi pulsa. Pertama adalah akal, rusak yaitu dengan marah. Betul? Terus yang kedua. Yang pertama akal, rusak dengan marah. Betul? Yang kedua adalah Islam dengan kibir, dengan sombong. Yang ketiga malu dengan tomak. Amal soleh dengan gibah. Betul? Dua maning anu ya tuh kodenya. Iya, maaf Ustaz ya. Iya. Panitia sengnaya waktu mengkenen padahal sih go pakuku sih pun panjang. Pakuku aranega. Ya iya beda. Waduh boy. Ya, mudah-mudahan diterima ya. Walaupun hanya sedikit, tapi ini kan ikhlas ridho. Ya, karena dikasih waktu cuma 10 menit, amplop masih banyak. Ini ya, di tengah amplopnya. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu semuanya, mungkin wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para tokoh agama, para tokoh masyarakat, alhamdulillah di hari ini dengan penuh dengan berkah sudah memenuhi undangan hadir di acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bupati itu Al-Hikmah, sedangkan Al-Hikmah itu ada. Maaf, ketuanya ada di sini ya, Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan ini ingin kembali Pak Kiai, ingin kembali menjadi Fajrul Islam, ya. Itu tadi ada yang bisik-bisik di belakang saya gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak mengurangi rasa syukur dengan kesuksesan kita pada hari ini, menuangkan kecintaan kita kepada baginda Rasul. Semoga tidak surut, bukan untuk hari ini saja, tahun ini saja kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, bapak-bapak yang berkenan hadir,
Semoga hanya Allah yang akan membalas daripada, semoga menjadi barokahnya di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan, kurang baik, ya, karena mungkin tadi tersalib oleh Pak Kubu jadi buyar. Yang sudah tersusun jadi buyar, ya. Oleh terpukulnya Pak Kubu, alhamdulillah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap aparat pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak KUU atau Bapak Lurah, dan juga segenap staf jajarannya, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus panitia penyelenggara maulid pada siang kali ini yang dimotori dengan DKM Mushola Fajrul Islam, yang mudah-mudahan siapapun yang ikut andil
dalam terlaksananya acara ini, baik dengan hartanya, baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya, baik dengan dosanya. Mudah-mudahan kita akan menjadi saksi kelak di akhirat untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin beli sesuatu saja Pak Bu, kita harus mengeluarkan uang, dan uang itu tidak akan kita dapat kecuali dengan usaha. Apalagi kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, yang mana itu syafaat hanya Nabi yang memilikinya. Nabi ini Ba'u memang sangat cinta kepada kita sebagai umatnya, sampai turun surah Ad-Duha di ayat yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, maka sungguh aku Allah akan memberikan kepada engkau wahai Rasulullah pemberian sampai engkau rela, sampai engkau ridho. Artinya Allah akan memberikan kepada Nabi apapun, yang penting Nabi Muhammad senang, bahagia, puas. Nabi gak banyak mikir Pak Bu, Nabi cuma ingat kita sebagai umatnya. Idan la ardo ahadan min ummati dakhalan nar. Ya Allah, kalau engkau betul akan memberikan pemberian kepadaku sampai aku ikhlas, aku redha, aku senang, aku tidak minta lagi, aku cuma satu, jangan ada satu umatku yang ketinggalan di neraka-Mu ya Allah. Masukkan semuanya ke surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Di saat umat Nabi semuanya sudah di depan pintu surga Bapak, anggap depan kita ini pintu surga, Nabi masih khawatir ada umatnya yang tertinggal di neraka. Nabi minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk menemui, untuk masuk ke neraka. Allah tanya, ada apa wahai Muhammad kamu harus ke neraka? Aku khawatir ya Allah ada umatku yang ketinggalan di neraka. Diberi izin Mbak Bu oleh Allah masuk ke neraka, ditemani malaikat Jibril. Nabi cari dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung. Setelah Nabi merasa puas, Nabi merasa lega, baru Nabi keluar dengan malaikat Jibril. Setelah keluar, malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka ini bertanya sama Rasul, wahai Rasulullah, apakah kamu tidak rela satu saja dari umatmu yang kau tinggalkan di neraka untuk aku siksa? Nabi berkata, demi Allah wahai malaikat Malik, aku tidak rela, aku tidak redha ada satu umatku yang ketinggalan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita yang sering kita dengar, yang sering dibawa oleh ustadz, kiai, ulama, para habaib dalam acara maulid seperti ini. Tapi Bapak Ibu ingat, di samping cintanya Nabi kepada kita, Nabi juga memberikan syarat di sana agar cintanya Nabi ini terlaksana. Makanya Nabi di saat bersabda, kullu ummati yadkhulul jannata, semua umat akan masuk surga. Nabi lanjutkan, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Ada syarat Pak Bu di sana. Maka sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa wahai Rasul orang yang tidak mau masuk surga? Faqala, maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, apa yang aku perintahkan dia kerjakan, apa yang aku larang dia tinggalkan, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan itu kita semua yang hadir pada siang hari ini insyaallah. Waman asoni, tapi siapa orang yang tidak taat kepadaku, yang aku perintahkan malah dia tinggalkan, yang aku larang malah dia kerja, maka dia tidak akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada syarat Pak Bu, dan caranya itu simple, nurut sama kanjeng Nabi Muhammad, titik. Apa Nabi perintahkan kepada saya, laksanakan. Apa Nabi perintahkan kepada saya untuk meninggalkan, tinggalkan. Itu yang menjadi sebab wasilah kita masuk surga. Sekarang pengen masuk surga sama Nabi, sholat 5 waktu ditinggalkan. Alasan kerja ngelembur malam, akhirnya sholat subuhnya ditinggalkan. Masih mending bisa bangun subuh walaupun jam 9, sholat duha pakai kunut. Kalau ngaku cinta sama Nabi, jangan tinggalkan itu sholat. Dan di saat kita meninggalkan sholat, berarti kita tidak taat sama Nabi. Maka tidak heran kalau Nabi mensabdakan tentang sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali saja di usia balik dan dia tidak mengkodoknya, maka neraka jahanam tempat balasan baginya. Kita katakan Nabi tidak cinta kepada umatnya, bukan Nabi tidak cinta kepada umatnya, kita tidak mau taat sama Nabi. Simpel Pak Bu, Nabi cuma perintahkan sholat.
Bapak ibu di sawah, sampai berjam-jam melawan terik matahari, nyangkul capeknya luar biasa bisa. Sholat subuh paling cuma 3 menit, duhur, asar, maghrib, isya paling cuma 5 menit. Kenapa kita tidak mau? Berarti kita sendiri yang tidak pengen masuk surga, jangan-jangan. Makanya para ulama mengatakan banyak orang berdoa pengen masuk surga, tapi dalam dunia nyatanya pekerjaannya tidak mencerminkan ahli surga. Banyak seorang perempuan pengen masuk surga dalam doanya, tapi seorang perempuan tersebut kerudungnya masih bisa tutup kayak hordeng. Butuh hordeng, tahu hordeng? Nggak tahu, pulang ke rumah nanti lihat tuh hordengnya. Saya tanya, ibu punya hordeng itu dibuka terus atau ditutup terus? Dibuka terus atau ditutup terus? Buka tuh, tutup. Namanya hordeng. Kalau kerudung ditutup terus apa dibuka terus atau buka tutup? Hordeng nama kerudungnya itu. Saya tanya sekali lagi, Bu, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Tolong, yang namanya kerudung jangan kayak hordeng. Kalau pengajian kerudungnya serempak, bahkan warna-warni nih, ada yang kembaran, ada yang warna-warni. Yang kembaran biasanya ibu pengajian ini, kompakan. Nanti maulid warnanya kuning ya, kuning. Kata Nabi, satu rambut yang diperlihatkan dengan sengaja akan ada siksanya nanti di hari kiamat. Satu rambut, Pak, Bu. Saya tanya, ibu semuanya, Bu, kalau ibu sedang nyapu depan rumah, biasanya ibu pakai kerudung atau pakai hordeng? Hah? Kalau ibu sedang nyapu di rumah, itu pasti nanti ada laki-laki yang bukan mahramnya. Maka nanti akan melihat ibu secara otomatis, sehingga ibu kerudungnya jangan dilepas. Walaupun sudah di rumah, kerudungnya dilepas nanti kalau di dalam rumah. Kalau depan rumah jangan dilepas. Ada yang cerita sama saya, Pak, Bu, kenapa saya bilang seperti ini? Beb, saya alhamdulillah, Beb, saya mah kalau pengajian saya tutup aurat saya pakai kerudung. Tapi kalau sudah depan rumah, Beb, nyapu ngepel saya buka lagi kerudung saya. Kan kacau ini. Tapi insya Allah di Patuanan tidak ada ibu-ibu kerudungnya merek hordeng. Ada, Bu? Tidak ada ya? Ingat, Bu, ya, tidak, boh. Satu rambut akan jadi siksa. Mau, Bu, disiksa sama malaikat Munkar Nakir di kuburan, mau? Nanti kalau orang di kuburan, Babu, dipukul sama malaikat Munkar Nakir ini, dipukul masuk sampai kurang lebih 28 hasta menembus ke dalam tanah. 28 hasta. Satu hasta itu segini, Babu. Dan itu disiksa sampai kapan? Sampai datangnya nanti hari kiamat. Tidak bakal kebayang, Babu. Sehingga ibu semuanya niatkan nih, ya Allah, mulai siang hari ini berkat acara maulid, mudah-mudahan aurat saya tutup selamanya sampai saya meninggal Ibu mau enggak nanti kalau sudah meninggal dunia, ibu ditutup pakai kain kafan, tapi kain kafannya merek hordeng, mau? Buka tutup, mau? Kalau meninggal aja maunya ditutup, masih hidup nggak mau ditutup. Maka harus ditutup. Saking pentingnya, Pak, Bu, ibu-ibu ini menutup auratnya, rambutnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, sampai qawaidul fiqhiyah mengatakan segala sesuatu yang tersambung yang wajib ditutup di saat terpisah juga wajib ditutup. Ibu cukur rambut, setelah cukur rambut ini kan rambut terpisah. Qaidahnya kalau nyambung wajib ditutup, kalau terpisah juga wajib ditutup. Sehingga kalau ibu sudah potong rambut, terpisah rambutnya, dibiarkan dilihat sama laki-laki, itu satu rambut semuanya ada siksanya nanti di akhirat. Sehingga bagaimana Ustadz langsung dibuang, langsung dimasukkan ke tong sampah. Jadi hati-hati, Mbak. Ustadz beratnya jadi perempuan, enakan jadi laki-laki, nggak pakai peci nggak masalah, nggak pakai baju nggak masalah. Siapa bilang? Masuk angin nanti. Aurat harus tutup, harus punya sifat malu. Saya kadang-kadang bingung, Mbak, Bu. Ada laki-laki, ya Allah, depan rumahnya nggak pakai baju. Kekesian sama istrinya, nanti dibilang ini suami saya yang ada di hutan gitu. Ya tapi insya Allah di sini tidak ada lah.
Kalau nggak mau pakai baju nanti di dalam rumah. Ini di halaman rumah ngopi sambil ngebulung. Gak pakai baju. Haredang di dalam, nyalain kipas angin. Maka para ibu-ibu, sebetulnya ibu ini punya keistimewaan yang sangat luar biasa kalau mau belajar ilmu agama. Buka kitab Pak Bu namanya Uqudul Lijen fi Bayan Huquqi Zaujain yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani tentang masalah kewajiban seorang istri kepada suami. Di sana jelaskan di saat seorang suami keluar dari rumah, kata Nabi, lalu seorang istri taat di rumah, dia jaga auratnya, dia jaga kemuliaannya, dia tidak berzina, dia tidak selingkuh, maka selama dia menjaganya, malaikat-malaikat Allah dan semua binatang di darat dan di laut semuanya mintakan ampun kepada istri tersebut. Ibu di rumah main HP, ibu nyapu, ngepel, malaikat terus mintakan ampun kepada ibu. Semua binatang di laut mintakan ampun semuanya kepada ibu. Kenapa? Karena ibu termasuk istri yang suaminya keluar, ibu tidak ganjen. Ada kan kalau suaminya sudah keluar ganjen, pakai make up 3 kilo, bedak dipakai semuanya, lipstiknya dipakai, sengaja di depan rumah biar dilihat sama laki-laki, biar dibilang cantik. Tapi ibu enggak. Suami pergi keluar rumah, ibu di rumah. Ibu menjaga kemuliaan suami dengan ibu tidak bersolek di saat suami sudah keluar rumah. Ibu tetap taat di rumah, tidak selingkuh, tidak berzina. Maka sungguh malaikat-malaikat Allah diperintah sama Allah dan juga binatang darat di laut semuanya minta ampun untuk kita sebagai istri yang soleh. Jadi ibu ini sebetulnya paling enak asalkan nurut dengan Nabi. Pakai minyak wangi yang baunya harum kalau ada suami, ibadah, pahala. Tapi ini kalau pengajian, waduh, minyaknya yang 3 km bisa dicium, dipakai semuanya. Kalau sudah sama suaminya nggak pernah dipakai, kalau sudah suaminya datang nggak pernah berhias, kalau suaminya datang nggak pernah dandan. Tapi kalau sudah suaminya keluar rumah, ibu hadir acara nikahan, hadir acara hitanan, berspeknya luar biasa. Oleh karenanya Pak Bu, para ibu-ibu yang soleha, yuk mulai saat ini jadilah istri ahli surga. Bu, ada cerita seorang perempuan yang satu-satunya dapat salam langsung dari Allah. Salamnya langsung dari Allah. Siapa itu? Sayyidah Khadijah. Malaikat Jibril bertamu ke rumah Nabi, berkata, wahai Rasulullah, Allah kirim salam kepada engkau. Dan tadi Allah menyampaikan salam, Allah kirim salam dengan istrimu Sayyidah Khadijah. Bu, hamba dapat salam dari Rabbul Alamin. Hambanya Allah dapat salam bukan dari Rasulullah, tapi langsung dapat salam dari Allah. Ibu tahu bagaimana sosok perempuan Sayyidah Khadijah yang dapat salam langsung dari Allah? Sayyidah Khadijah setelah menikah dengan Nabi jadi buah bibir, jadi bahan omongan. Enak Khadijah, dia janda nikah sama perjaka, laki-laki ganteng, masih muda. Karena usia Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah usianya 25 tahun, Sayyidah Khadijah janda 40 tahun, beda 15 tahun. Akhirnya Sayyidah Khadijah mendengar itu, biar tidak jadi fitnah, semua perempuan yang ada di tempat tersebut, di desa tersebut, semuanya dipanggil oleh Sayyidah Khadijah. Dipanggil, dijamu, dikasih makan semuanya sampai sudah kenyang, sudah lega. Sayyidah Khadijah berkata, wahai para perempuan, demi Allah, dari pertama kali aku menikah dengan Muhammad, nah waktu itu Nabi belum diutus jadi nabi, kan diutus 40 tahun. Dari pertama kali aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berpikir untuk bersenang-senang dengan adanya Muhammad. Tapi yang saya pikirkan, bagaimana Muhammad senang dengan keberadaan saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sebagai istri itu nggak pernah nuntut, Pak Bu. Sayyidah Khadijah itu perempuan paling kaya, 2/3 kekayaan Mekah Madinah yang megang Sayyidah Khadijah. Tokonya besar-besar, banyak, kekayaannya luar biasa. Tapi setelah menikah sama Nabi, Pak Bu, menjadi perempuan yang paling miskin.
Semua hartanya kemana Ustadz Habib? Semua hartanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya, untuk perjuangan, untuk jihad, untuk dakwahnya Nabi, semuanya. Bayangkan Pak Bu, di saat Sayyidah Khadijah meninggal ala shawab, itu baju yang dipakai Sayyidah Khadijah tambalannya sampai 70, ada yang katakan 80 tambalan. Coba ibu lihat, ada punya tambalan bajunya? Tidak ada. Kalau ada yang sobek sedikit langsung jadi lap kain. Sayyidah Khadijah perempuan paling kaya, menikah dengan Nabi menjadi perempuan paling miskin, sampai meninggal dunia bajunya tambalannya sangat banyak, luar biasa. Di saat Nabi datang ke rumah, Sayyidah Khadijah sedang menyusui anak beliau yang masih kecil, Sayyidah Fatimah. Di saat pulang, Sayyidah Khadijah pengen membuka pintu, dikasih isyarat sama Nabi, sudah tidak usah, duduk di tempatmu. Setelah itu Nabi lihat ASI yang diberikan kepada Sayyidah Fatimah bukan air susu yang keluar, melainkan air susu yang bercampur dengan darah. Kenapa? Tidak ada makanan. Kalau bahasa kita sekarang vitamin, protein, kalsium itu tidak ada, saking miskinnya, nggak ada yang dimakan. Nabi ambil Sayyidah Fatimah, ditidurkan sama Nabi, diletakkan di tempat tidurnya. Kebiasaan Nabi, ini sunnah bagi para suami untuk tidur-tiduran di pangkuan istrinya. Nabi akhirnya tidur di pangkuan istrinya, sampai Nabi terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba Pak Bu, Nabi terbangun karena ada air yang menetes di pipinya Nabi. Nabi bangun, dilihat dari mana ini sumbernya. Hujan tidak, gerimis tidak, kiri kanan tidak ada. Ternyata Nabi baru sadar itu air bersumber dari matanya Sayyidah Khadijah yang sedang menangis. Nabi duduk, Nabi tanya, wahai Khadijah, kenapa kamu menangis? Apakah kamu menangis karena kamu sekarang menjadi istriku? Sekarang kamu miskin, tadinya kamu orang kaya, tadinya kamu bangsawan, sekarang orang tidak ada yang menghargai dirimu. Sayyidah Khadijah menyelesaikan tangisannya. Sayyidah Khadijah berkata, demi Allah wahai Rasulullah, dulu saya menjadi bangsawan, kebangsawananku aku berikan untuk Allah dan Rasul. Dulu saya orang kaya, kekayaanku aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Tapi sekarang wahai Rasulullah, saya sudah miskin, saya nggak punya apa-apa. Orang sudah tidak lagi melihat saya, tapi engkau sebagai suamiku masih berdakwah. Aku ingin membantumu wahai suamiku, tapi apa daya? Aku sudah miskin, tidak punya apa-apa. Orang juga sudah tidak memandang saya. Tapi saksikan wahai suamiku Rasulullah, demi Allah, kalau suatu saat nanti aku Khadijah meninggal dunia terlebih dahulu, dan engkau harus berdakwah melewati sungai, melewati lautan, dan engkau tidak mendapati kapal, engkau tidak mendapati sampan untuk menyeberangi itu sungai, menyeberangi itu lautan, tolong gali lubang kuburku wahai Rasulullah. Ambil tulang belulangku, rakit untuk menjadi sampan, rakit untuk menjadi perahu. Jadikan tulang belulangku sebagai kendaraanmu untuk bisa melewati sungai dan lautan wahai Rasulullah, dan ajak mereka untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Masih hidup, yang diingat dakwah perjuangan suaminya. Bagaimana Rasul tidak sangat cinta dengan istrinya Sayyidah Khadijah. Akhirnya dipeluk sama Nabi dengan pelukan yang sangat luar biasa. Nabi meneteskan air mata, Sayyidah Khadijah meneteskan air mata. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Pak, Nabi sering menyebut namanya Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah ini cemburu, wajar seorang istri. Wahai Rasulullah, kenapa sih yang disebut Khadijah lagi, Khadijah lagi? Karena ada Aisyah di sini wahai Rasulullah. Nabi tiba-tiba merah mukanya, marah Nabi. Nabi berkata, wahai Aisyah, kamu tidak tahu siapa itu Khadijah. Di saat semua orang tidak mau membantuku, Khadijah datang membantuku. Di saat semua orang tidak memberikan hartanya kepadaku, Khadijah berikan semua hartanya kepadaku. Di saat orang tidak ada yang membelaku, Khadijah datang memberikan semuanya untuk membela diriku. Itu Sayyidah Khadijah, Pak Bu. Sehingga Allah sangat cinta sampai Allah langsung kirim salam dengan Sayyidah Khadijah. Maka ibu kalau pengen dicintai sama Allah tuh simpel, Pak. Taat sama suami. Kalau sedang membuat kopi, membuat teh, membuat susu, jangan cemberut. Gara-gara suami ngasih duit hariannya kecil, ngasih duit mingguannya kecil, bulanannya kecil, cemberut, dilaknat sama malaikat. Itu istri seperti itu yang cemberut di hadapan suami.
Tapi di saat seorang istri melayani suaminya dengan baik, khidmat dengan suaminya, maka di saat ibu para istri meninggal dunia, Nabi tawarkan mau masuk surga dari pintu manapun, silakan engkau wahai istri. Kata Nabi, kalau seandainya ada seorang istri yang taat kepada Allah, yang wajib dia laksanakan, yang haram dia tinggalkan, dia taat dengan suaminya, dia jaga kemuliaannya, dia tidak berzina, dia tidak selingkuh, kata Nabi, maka itu istri nanti di surga akan dimasukkan dari pintu surga manapun yang dia mau, pintu manapun yang dia mau, termasuk ibu para istri menjadi istri yang solehah nanti masuk pintu surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW yang itu diizinkan oleh Allah. Cuma satu, Bu, taat sama suami. Tapi kenapa terkadang berat? Karena iblisnya tidak akan rela, iblis tidak akan ridho kalau ibu-ibu ini istri-istri solehah menjadi istri yang solehah. Tidak mau. Kenapa? Kalau ibu bisa jadi istri yang solehah, nurut sama suami, selama suami tidak menyuruh yang haram, ibu taati, ibu selalu ngurus suami, nanti ibu surganya paling tinggi. Sehingga iblis tidak akan ridho, sehingga dibuat kopi, hawanya males. Disuruh untuk nyuci baju, hawanya berat. Diminta hubungan suami istri, banyak alasannya. Kenapa? Karena di situ iblisnya tidak akan ridho. Iblis tidak akan rela kita masuk surga. Iblis sudah berjanji kepada Allah sebelum diusir, biizzatik la'awiyannahum ajmain. Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Semuanya termasuk para ibu. Surganya paling gampang, cuma taat sama suami, nggak usah perbanyak sholat sunnah, nggak usah perbanyak amalan sunnah, cukup taat sama suami, yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Nanti kalau meninggal dunia, sok silahkan, ibu mau masuk surga yang mana? Mau masuk surga yang sama Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Khadijah, ada, termasuk surga yang bareng sama Nabi, ada. Tinggal satu, taat sama suami. Tidak usah dengarkan ibu-ibu yang di luar bilang, oh suami ibu kayak gini, oh suami ibu kayak gini. Jawab kepada ibu tersebut, masa bodoh teing. Gak peduli saya, yang penting saya dari masuk surga lewat menjadi seorang istri. Siap jadi istri soleha? Siap jadi istri soleha? Siap jadi istri soleha? Insya Allah. Walaupun suami, wahai para istri, kadang suami itu ngasih duit nggak enak, cemberut. Tapi kan ibu yang soleha, istri yang soleha. Kalau suami ibu cemberut, berikan senyum terindah untuk suami ibu. Di saat suami pulang tengah malam, pulangnya lama, berikan pelukan yang hangat untuknya. Kenapa? Kejelekan dibalas dengan kejelekan tidak menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan masalah yang baru. Tapi di saat kejelekan dibalas dengan kebaikan akan menyelesaikan masalah dan juga akan menimbulkan perkara positif yang baru. Pokoknya ibu nggak usah peduli suami saya modelnya kayak apa, masa bodoh teing. Yang penting saya masuk surga lewat pintu sebagai seorang istri yang Kok istri ini bahasnya? Suami nanti pada episode yang akan datang. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu sudah ngasih tahu Pak Bu sama kita. Kalau memang surga itu ada syaratnya. Maka Nabi mensabda dalam hadis yang lainnya, aku bisa membedakan umatku dengan umat yang lainnya dari bekas wudunya. Artinya ahli sholat. Sehingga kalau kita nggak pernah wudu, artinya nggak pernah sholat. Kalau nggak pernah sholat, nanti Nabi nggak kenal sama kita. Dalam hadis yang lain Nabi jelaskan bahwasanya orang yang paling banyak, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, yang paling banyak sholawat kepadaku. Termasuk ada seorang laki-laki mimpi ketemu Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, kenal nggak dengan saya? Nabi jawab, saya nggak kenal denganmu. Dia ngotot bilang, wahai Rasulullah, saya adalah umatmu. Nabi jawab, aku bisa membedakan umatku dengan umat-umat Nabi yang lainnya, yaitu dari mereka umatku bersolawat kepadaku. Dan saya nggak pernah lihat kamu solawat kepadaku. Ada syarat. Bangun, ini laki-laki seakan-akan itu mimpi cambukan. Dia niat, ya Allah, mulai hari ini saya berniat akan bersolawat kepada Nabi minimal sebanyak 100 kali. Hari itu 100, besok 100, lusa 100, sampai akhirnya mimpi Nabi yang kedua kalinya Nabi berkata, al-an araftu,
sekarang saya kenal siapa kamu, nama kamu adalah ini dan ayah kamu namanya ini. Padahal dia tidak mengenalkan dirinya siapa, nama ayahnya siapa, tapi Nabi kenal. Kenapa? Nabi bisa kenal di antara umatnya dari umat yang lainnya dari salawat kita kepada Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka berbanyak Pak Bu salawat sama Nabi, biar Nabi paling kenal sama kita. Kalau kita dikenal sama Pak Ku aja senang, oh saya kenalannya Pak Ku nih, senang bahagia. Dikenal sama Kiai, oh saya kenalannya Kiai. Dikenal sama kesepuan, oh saya kenalannya kesepuan. Bapak Ibu kalau memperbanyak salawat sama Nabi, Nabi yang kenal Bapak Ibu. Kalau Nabi sudah kenal Bapak Ibu, tidak akan sengsara dunia sampai akhirat. Kenapa? Nabi artinya mencintainya. Maka gapai cinta Nabi dengan salawat kepada Nabi. Termasuk yang paling penting Mbak Bu, apa itu tema kita pada siang kali ini? Akhlak. Mengenal Nabi untuk memiliki daripada akhlak yang unggul. Yang jadi masalah hari ini Pak Bu, banyak orang tidak peduli masalah akhlak. Ada orang kalau ngomong nyeletik, kalau ngomong nggak pernah dikontrol, kalau ngomong tuh buat orang enak sampai nggak mau duduk lagi sama dia. Ingat Pak Bu, Nabi menjelaskan ada dua perkara yang paling cepat memasukkan orang itu ke surga. Satu, ketakwaan mereka kepada Allah. Yang kedua, akhlak mereka yang baik. Dalam hadis yang lain Nabi mensabdakan, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sebaik-baiknya kebaikan adalah akhlak yang baik. Kita punya Nabi ini Pak Bu, diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga jangan sampai kita sebagai umatnya yang pengen dapat syafaat, yang pengen kumpul sama Nabi, satu surga sama Nabi, tapi kita tidak perhatian dengan akhlak. Maka akhlak penting kan Pak Bu. Akhlak itu apa? Akhlak itu sesuatu yang bisa menjadikan kita menjadi baik. Akhlak tawadu, tidak sombong, duduk dengan siapa aja sama, duduk sama kiai sama, duduk sama orang biasa sama, duduk sama orang kaya sama, itu akhlak. Jangan seperti sebagian orang kalau duduk sama pejabat, oh, masya Allah, duduk sama kiai, masya Allah, duduk sama tetangga, masa bodoh teringat, duduk sama temen, akhlak itu penting Mbak Bu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak Mbak Bu. Termasuk maaf kita sebagai orang tua yang punya anak, kalau pengen anak kita jadi baik, jadilah Anda kita semuanya orang tua yang menjadi figur contoh akhlak yang baik untuk anak. Coba Bapak Ibu lihat anak-anak kita ini yang berani sama kita, ngelawan sama kita. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak jadi contoh yang baik, tidak jadi figur yang baik. Banyak orang tanya, Ustadz kasih amalan, Ustadz kasih dong zikirnya, Ustadz kasih ini kasih itu. Kenapa Pak Bu? Bagaimana anak saya bisa menjadi anak yang berakhlak? Jawabannya simpel Pak Bu. Apa jawabannya? Jawabannya jadilah kita sebagai figur yang baik untuk anak-anak kita. Jangan nyuruh sholat sama anak kecuali kita sebagai ayahnya yang sholat berjamaah terlebih dahulu. Jangan suruh anak ke majelis taklim kecuali kita hadir majelis taklim sama anak. Ibu bapak buka cerita siapapun para ulama, para aulia, para solihin, buka semuanya. Kenapa mereka semua jadi orang soleh, jadi ulama, jadi para wali? Kuncinya satu Pak Bu, orang tuanya sukses mendidik anaknya. Tanamkan akhlak. Bagaimana Ustaz menanamkan akhlak? Kenalkan anak kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz